Selamat sore Bapak Ibu saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan, warga Jemaat GKJ Karangpandan. Selamat berjumpa kembali dengan PA Keluarga Masa Prapaskah Online di minggu yang kelima dengan tema Aku Hidup Setelah Mati. Bersama saya Mas Gayus dan juga Bapak Vikaris Ageng Prasetyo Rarjo. Selamat sore Bapak, apa kabar? Selamat sore Mas Gayus. Ya, luar biasa. Kabar baik dari Pak Ageng, demikian juga saya, dan berharap Jemaat GKJ Karangpandan kabarnya baik-baik dan senantiasa dalam kemurahan Allah. Sebelum kita mulai PA pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Saya hantarkan. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan yang memiliki hidup kami, terpujilah Tuhan yang memiliki alam semesta ini. Terpujilah Engkau Allah yang turut terlibat dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan, di kesempatan ini kami boleh kembali bersama-sama jemaat di GKJ Karangpandan ini untuk PA keluarga di minggu yang kelima ini. Kami berdoa supaya pemberitaan firman-Mu pada hari ini boleh memberkati jemaat dan kami boleh mengerjakan firman-Mu sebagai pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami sehari-hari. Ke dalam tangan kuasa-Mu kami berdoa menyerahkan diri. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita memulai PA pada hari ini, jemaat saya ajak untuk menaikkan kidung jemaat 387, bait yang pertama dan yang kedua. Ku heran Allah mau memberi. Ku heran. Ya, ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya kepada kita. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Lukas 20 ayat yang 27 sampai ke 40 dengan tema Aku Hidup Setelah Mati. Waktu dan kesempatan berikutnya diserahkan pada Bapak Vikaris Ageng Prasetyo. Monggo Bapak. Terima kasih Mas Gayus. Jemaat yang terkasih, kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Lukas 20 ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-40. Saya akan bacakan untuk kita semua, di mana Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul pada perikop ini, Pertanyaan Orang Saduki Tentang Kebangkitan. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati
sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah. Karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dengan dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Mendengar itu, beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali, sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus." Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita yang boleh merenungkan dan melakukan firman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hosiana. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana tadi disampaikan oleh Mas Gayus, tema kita pada hari ini adalah Aku Hidup Setelah Mati. Tentang kehidupan setelah mati atau tentang kebangkitan orang mati selalu saja ada dari dulu sampai kini, bahkan mungkin masa-masa berikutnya. Ada yang percaya, ada juga yang tidak percaya. Nah, bacaan yang kita baca hari ini menunjukkan ada beberapa orang, sekelompok orang yang tidak percaya akan kebangkitan setelah kematian. Kelompok ini disebut orang-orang Saduki. Mereka menjabat di dalam pemerintahan. Mereka berasal dari kalangan ekonomi menengah ke atas. Kemudian ada beberapa dari mereka juga adalah imam-imam. Jadi mereka terpelajar, terpandang. Mereka termasuk orang-orang yang disegani. Nah, mereka tidak mau susah-susah memikirkan hidup setelah kematian. Karena hidup yang mereka jalani di dunia sudah sangat nyaman dan sejahtera. Dengan status sosial, dengan ekonomi, dengan kondisi mereka saat ini. Mereka merasa tidak perlulah memikirkan kehidupan sesudah kematian. Nah, ketika berjumpa dengan Yesus, mereka ingin menguji pemahaman Yesus tentang kebangkitan orang mati. Maka mereka menanyakan pertanyaan-pertanyaan itu. Mereka ingin mentertawakan keyakinan tentang kebangkitan sesudah kematian. Mereka menyampaikan sebuah pengandaian. Kalau ada seorang perempuan menikah secara levirat atau secara hukum Yahudi yang kita baca tadi di ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-33, 28 sampai ayat yang ke-33, seorang perempuan yang menikah dengan seorang laki-laki dan tidak punya keturunan, maka adik dari laki-laki itu harus menikah dengan perempuan itu. Itu adalah pernikahan secara levirat atau yang sudah tertulis atau menjadi panduan ya bagi orang Yahudi. Nah, pertanyaan mereka adalah siapakah yang menjadi suami perempuan tersebut pada hari kebangkitan? Sebab ketujuh laki-laki itu telah beristrikan dia. Nah, menarik sekali karena Yesus menjawab pertanyaan ini dengan luar biasa. Dengan cerdas Yesus menjawab pengandaian tersebut.
dari jawaban yang kita lihat, yang Yesus telah jawab, kita boleh memperoleh pengetahuan tentang bagaimana kehidupan sesudah kematian itu. Yaitu bahwa orang-orang yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia di mana orang mati dibangkitkan, mereka itu tidak kawin dan dikawinkan. Ya, mereka itu tidak dapat lagi mati, dan mereka hidup sama seperti malaikat, menjadi anak-anak Allah dalam kesempurnaannya. Artinya apa? Di dalam dunia yang lain itu, dunia sudah kematian, orang itu tidak lagi punya nafsu birahi. Jadi tidak ada yang namanya bidadari yang hanya melayani para lelaki. Yang ada hanyalah kasih ilahi satu dengan yang lain. Ya, orang juga tidak bisa mati lagi. Lahir lagi, mati lagi, lahir lagi, mati lagi. Tidak seperti itu. Nah, mereka hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan. Orang yang dibangkitkan itu akan sama seperti malaikat. Mereka akan mendapat kemuliaan seperti yang dimiliki malaikat dan akan senantiasa memuji, memuliakan Tuhan. Mereka akan sempurna menjadi anak-anak Allah karena mereka akan berjumpa dan berelasi langsung dengan Tuhan di dalam kerajaannya. Nah, tentang keyakinan ini, mungkin akan ada orang yang meragukan dan bertanya, nah, siapa sih yang tahu tentang kehidupan sesudah kematian? Siapa yang sudah kembali dari sana dan bisa bercerita tentang apa yang terjadi di sana? Nah, atas keraguan tersebut kita bisa menjawab bahwa kita yakin pada hidup sesudah kematian karena yang menyampaikan itu adalah Yesus sendiri. Jadi dasar keyakinan kita adalah karena yang menyampaikan adalah Tuhan sendiri. Dia tahu persis apa yang ada dan yang terjadi di surga. Karena ia berasal dari surga. Ia telah datang dari surga, turun ke dalam dunia untuk menjadi juru selamat dunia. Jadi kita bisa yakin karena asalnya dari sana. Sama seperti misalnya saya berasal dari Karangpandan. Terus saya pergi ke perantauan misalnya ke Jakarta. Nah, orang Jakarta bertanya kepada saya, di Karangpandan itu yang terkenal apanya? Karena saya dari Karangpandan, saya bisa cerita. Karena saya tahu kondisinya. Tapi kalau dia bertanya kepada orang lain yang bukan berasal dari Karangpandan, mungkin dia nggak tahu. Mungkin saja dia bisa ditipu dan sebagainya. Nah, karena Yesus sendiri berasal dari surga, maka kita bisa yakin bahwa apa yang disampaikan sendiri oleh Yesus itu hal yang benar. Bagaimana tentang kehidupan sesudah kematian. Nah, jemaat yang terkasih, selanjutnya dari Injil Lukas pasal yang ke-20 ayat yang ke-37, di situ dikatakan tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dengan nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Nah, kita melihat bahwa Tuhan Yesus menyampaikan dasar Alkitabiah tentang kebangkitan orang mati dengan merujuk pada perjumpaan Musa dengan Allah. Nah, kalau kita baca di Keluaran 3 ayat yang ke-6, di situ disampaikan bahwa Allah menyatakan diri sebagai Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, dan Allahnya Yakub. Pada waktu itu ketiganya sudah mati. 3 orang dari generasi yang berbeda, yang ketika Musa berjumpa dengan Allah dalam rupa semak duri, ketiganya itu sudah mati. Tetapi itu disebut oleh Allah. Allah menyatakan diri sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Nah, dari pernyataan Allah tersebut, Yesus sedang mengingatkan bahwa Allah bukanlah Allahnya orang mati, melainkan Allah orang hidup. Ya, sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Jadi Abraham, Ishak, dan Yakub sedang hidup bersama dengan Allah, menikmati kemuliaan bersama Allah. Nah, jadi bila semua orang, termasuk kita yang hidup di dalam Tuhan, maka ketika kembali menghadap Sang Khalik, kita semua akan hidup meski kita telah mati. Secara jasmani mati, secara fisik mati. Tetapi roh kita bersama-sama dengan Allah. Nah, dan di atas semuanya
kita semakin dikuatkan karena Yesus Kristus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa dan dia dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari antara orang-orang yang telah meninggal. Seperti yang kita baca di 1 Korintus 15 ayat 20. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Atau juga yang tertulis di 1 Korintus 15 ayat 22, oleh karena itu marilah kita hidup di dalam iman percaya yang teguh kepada Yesus Kristus, Allah yang hidup itu. Nah, itu yang menjadi dasar kita, bahwa sesudah kematian ada kehidupan. Nah, kehidupan seperti apa yang akan kita alami sesudah kematian? Apakah kita akan bersama-sama dengan Allah mendapat bagian untuk berelasi, berjumpa dengan Allah, mengalami kehidupan seperti malaikat sebagai anak-anak Allah yang disempurnakan? Nah, itu yang perlu kita renungkan bersama. Kiranya apa yang kita boleh renungkan hari ini bisa memberkati kita di dalam kehidupan kita. Amin. Saya rasa itu Mas Gayus yang bisa saya uraikan dari pembahasan kita hari ini. Ya, terima kasih Pak Ageng untuk ulasan yang cukup menarik. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, aku hidup setelah mati. Apa yang menjadi dasar tema pada hari ini menarik untuk kita ulas bersama-sama. Bersyukur Bapak kalau sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, atau sebagai orang-orang di dunia pada umumnya pasti mempertanyakan apa yang akan terjadi setelah mati, begitu ya Bapak ya. Dan hari ini kita sedang membahas bersama-sama tentang hal itu. Menurut Bapak, dalam menantikan keselamatan kita, hal apa sih yang bisa kita kerjakan? Ya, Mas Gayus, terima kasih untuk pertanyaannya. Pertanyaan itu menyatakan bahwa kita akan menerima kesempurnaan keselamatan. Nah, itu bagian dari iman kita. Setiap orang yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka dia akan memperoleh kehidupan kekal. Itu tidak kita terima, kita rasakan sekarang. Kita sudah terima itu, tetapi kita masih menjalani kehidupan di dunia. Kita sedang menantikan kesempurnaan itu, sampai nanti akhirnya Tuhan memanggil kita dan kita terima kesempurnaan itu. Nah, pertanyaannya kemudian tadi disampaikan, apa yang kita kerjakan selama menantikan itu? Iya, benar Pak. Nah, tentu saja ada bagian yang perlu kita kerjakan. Bukan berarti kalau kita sudah mendapat jaminan bahwa kita pasti akan diselamatkan, pasti akan memperoleh kehidupan kekal bersama dengan Tuhan sesudah kematian, terus kita santai, kita tidak melakukan apa-apa. Tidak. Ada orang yang berpikir begini, ya sudahlah, aku sudah yakin diselamatkan, maka ya nggak masalah, aku mau berbuat dosa, aku mau hidup seenaknya, nggak masalah kan, yang penting aku sudah diselamatkan. Tidak demikian. Ya, kita sendiri harus menjaga supaya hidup kita berkenan kepada Allah. Karena begini, orang yang sudah menerima kasih Tuhan, wajarnya itu dia akan berterima kasih. Wajarnya dia akan bersyukur dan dia akan memberikan segala-galanya untuk menyatakan ucapan terima kasih itu. Maka orang yang sudah menerima keselamatan, menerima hidup kekal, menerima jaminan kehidupan sesudah kematian, mestinya hidupnya bersyukur kepada Tuhan. Dengan cara apa? Ya hidup benar. Hidupnya seluruhnya dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, kalau yang dulunya misalnya suka berbuat dosa, maka dia akan berusaha untuk meninggalkan dosa-dosa itu. Nah, bukan dalam rangka untuk mendapatkan keselamatan, tetapi dalam rangka bersyukur, berterima kasih karena sudah menerima keselamatan. Nah, selain itu apa? Selain itu kita mesti mengejar pertumbuhan, pengenalan akan Tuhan. Tadi kita baca bahwa orang-orang yang memperoleh kehidupan sesudah kematian, dia akan hidup seperti malaikat-malaikat yang memuji-muji Tuhan, memuji-muji Allah. Nah, pertanyaannya, kalau kita selama hidup di dunia ini tidak terbiasa memuji Tuhan, gitu, apakah nanti di sana kita akan otomatis
bisa memuji Tuhan. Kita juga tidak tahu ya. Tetapi paling tidak begini, pengenalan akan Tuhan itu perlu kita perdalam ya. Kehidupan yang terus memuji dan memuliakan Tuhan itu harus terus kita miliki ya. Yang memuji Tuhan itu ya bukan hanya melalui nyanyian, bukan hanya melalui kata-kata, tetapi juga melalui kelakuan hidup yang benar. Itu sudah memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Jadi di dalam kita menantikan itu, kita mesti memuliakan Tuhan, kita mesti mengejar pengenalan akan Tuhan, pertumbuhan. Nah, di bagian lain di dalam firman Tuhan, Paulus sendiri mengatakan bahwa aku sendiri tidak merasa aku sudah mendapatkannya, tetapi aku berlari-lari ya, mencapai tujuan, yaitu panggilan surgawi. Artinya apa? Paulus sendiri sebagai seorang rasul yang begitu luar biasa, dia sendiri merasa bahwa dia masih perlu untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Dia masih perlu untuk mengejar pertumbuhan. Dia masih perlu untuk memiliki kehidupan yang lebih baik, lebih berkenan, lebih sempurna di hadapan Tuhan. Gitu. Jadi artinya di dalam menantikan kedatangan Tuhan ini, kita yang mesti bertumbuh. Semakin dewasa, semakin mengenal Tuhan, hidupnya semakin benar, hidupnya semakin memuliakan Tuhan. Nah, saya rasa itu yang perlu kita kerjakan. Ya. Cuman yang terkasih, kalau saya juga boleh berbagi ya Bapak ya. Kalau saya melihat pemazmur itu kan suka sekali memuji Tuhan, suka sekali membuat mazmur begitu. Dan yang menarik yang bisa saya dapatkan itu ada di dalam kitab Mazmur itu mengatakan demikian. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih begitu. Dan pemazmur juga menjawab dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan begitu. Jadi dalam hal ini kita bisa belajar bagaimana cara kita menjaga hidup supaya dalam menantikan kesempurnaan keselamatan itu ya dengan menjaganya dengan firman Tuhan itu. Betul sekali Mas Gayus. Nah, pemazmur sendiri menunjukkan contoh praktis ya bagaimana kita bisa menjaga hidup kita selama menantikan kesempurnaan. Jadi ya penting bagi kita untuk terus bergaul dengan firman Tuhan setiap hari. Maka saya mendorong jemaat Tuhan untuk boleh setiap hari itu punya persekutuan pribadi dengan Tuhan. Saat teduh, baca Alkitab, berdoa setiap hari. Nah, itu penting sekali. Karena ya seperti pemazmur katakan tadi deh, seseorang itu bisa terjaga hidupnya kalau dia menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Saya pernah mengatakan di dalam salah satu khotbah begini, firman Tuhan itu akan mengubah watak seseorang. Prosesnya bagaimana? Yang pertama begini, firman Tuhan itu akan membuat orang melakukan sesuatu ya, berdasarkan firman Tuhan. Nah, ketika dia melakukan sesuatu, dia lakukan itu, maka lama-lama itu akan menjadi satu kebiasaan. Nah, setelah itu menjadi satu kebiasaan, pasti lama-lama itu akan merubah wataknya. Jadi firman Tuhan mampu mengubah watak seseorang, membuat orang semakin dewasa. Nah, itu yang bisa kita lakukan sebenarnya. Menarik Bapak. Kalau kita hidup sebagai masyarakat Jawa pada umumnya senang memainkan filosofi, memainkan kata-kata. Saya pernah mendengar ada sebuah peribahasa kalau nggak salah. Kalau watuk itu bisa disembuhkan, sedangkan watak itu susah sekali disembuhkan. Apakah berarti watak itu sesuatu yang ya kalau watak saya sejak lahir seperti ini, maka yo sampai tua akan tetap seperti ini. Apakah seperti itu ya Bapak ya? Nah, dari apa yang kita pelajari bersama di dalam firman Tuhan, maka tidak sepenuhnya apa yang disampaikan di dalam filosofi itu benar sesuai dengan firman Tuhan. Memang tidak salah bahwa watak itu sesuatu yang sulit untuk diubah ya. Tetapi bukan berarti watak itu tidak bisa diubah. Kalau kita membaca di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, kita akan buka dulu.
di 2 Timotius pasal yang ketiga. Ayat yang ke-16. Ya, di situ dituliskan begini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, berdasarkan ayat itu kita mengetahui bahwa setiap firman Allah, setiap apa yang dituliskan, yang itu diilhamkan oleh Allah, itu akan menolong seseorang, akan mengajarkan bagaimana orang itu bisa hidup, akan menunjukkan kalau ada kesalahan-kesalahan, kalau ada dosa-dosa, ada perbuatan yang tidak berkenan kepada Allah, maka firman Tuhan itu bisa berbicara. Nah, bisa menyatakan, oh ini salah loh, oh kalau kamu melakukan seperti ini salah. Mungkin di dalam firman Tuhan itu tidak langsung mengatakan begitu, tetapi di dalam perenungan kita bisa menangkap. Misalnya firman Tuhan mengatakan bahwa jauhkanlah keangkuhan, ya, karena keangkuhan itu adalah bagian dari keinginan daging, dari kehidupan di dalam daging. Nah, itu akan menolong kita. Oh iya ya, berarti saya semestinya tidak sombong ya. Apakah ada di dalam hidup saya yang masih sombong? Oh, saya membanggakan apa gitu. Nah, jadi firman Tuhan itu juga bisa menunjukkan kesalahan, tetapi juga bisa memperbaiki kelakuan, menolong kita untuk apa yang harusnya dilakukan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Artinya apa? Kita mengimani bahwa dengan terus bergaul dengan firman Tuhan, maka watak itu pasti akan bisa berubah. Asal itu tadi, dia bergaul dengan firman Tuhan. Tapi kalau orang tidak mau belajar firman Tuhan, kalau orang tidak mau setiap hari belajar untuk merenungkan dan melakukan firman Tuhan, ya pasti akan sulit bagi orang itu untuk wataknya bisa berubah. Sama seperti begini, coba kita tutup mata, terus kita katakan gini, dan saya katakan gini, jangan pikirkan gajah, tolong jangan pikirkan gajah. Sudah, jangan pikirkan gajah. Oke, cukup. Mas Gayus memikirkan gajah atau enggak? Susah, Pak. Ya. Masih tetap memikirkan gajah. Betul, karena saya mengatakan jangan memikirkan gajah. Apa yang saya katakan itu akan mempengaruhi gitu. Kecuali jika saya menggantinya dengan memikirkan yang lain. Misalnya, saya menggantinya dengan memikirkan atau membayangkan harimau. Maka yang muncul di dalam bayangan saya adalah harimau, bukan lagi gajah. Sama seperti itu. Nah, kalau kebiasaan kita, misalnya kebiasaan buruk, watak kita tidak baik. Nah, bagaimana itu bisa digantikan? Kalau saya memikirkan yang lain, yang memikirkan merenungkan firman Tuhan. Nah, itu yang akan menolong watak kita berubah. Kira-kira begitu, Mas Gayus. Ya, luar biasa. Jika lagi dikaitkan dengan Pak, bagaimana keluarga kita ini menghidupi kehidupan yang baru di dalam Tuhan Yesus? Baik, Mas Gayus. Bagaimana keluarga kita, keluarga Kristen, menghidupi kehidupan yang baru di dalam Tuhan Yesus? Tentu saja penting bagi setiap keluarga untuk memiliki persekutuan dengan Tuhan. Maka saya mendorong setiap jemaat Tuhan di dalam keluarga masing-masing untuk bisa memiliki persekutuan keluarga. Saya sendiri juga berjuang dengan keluarga saya untuk kami memiliki kebiasaan doa pagi bersama. Nah, saya rasa itu menjadi hal yang penting. Kenapa? Karena sebenarnya pengajaran atau pendidikan iman Kristen itu harusnya dimulai dari keluarga. Kita membaca di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat ke-4 sampai ke-9 itu, di situ dikatakan bahwa ajarkanlah firman Tuhan itu berulang-ulang kepada anak-anakmu, baik waktu engkau duduk, waktu engkau tidur, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, di situ kita belajar bahwa pendidikan iman itu berasal dari keluarga. Artinya
bagaimana seseorang bisa menjalani kehidupan baru sebagai orang Kristen? Ya dimulai dari keluarga. Keluarga harus punya kebiasaan untuk bergaul dengan Tuhan, bergaul dengan firman Tuhan. Nah, itu yang akan menolong kita di dalam keluarga, baik orang tua, baik anak-anak, untuk bisa menjalani kehidupan yang berkenan kepada Allah. Saya rasa itu yang penting utama harus dimiliki oleh setiap keluarga Kristen. Terima kasih Bapak Ageng. Jemaat yang terkasih, kita ketahui dalam bahasan ini bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup, bukan Allah bagi orang-orang yang mati. Aku hidup setelah mati. Mari kita menutup PA pada kesempatan hari ini dengan kembali menaikkan kidung jemaat 387, bait yang keempat dan yang kelima. 387. Menutup PA hari dengan doa. Dipersilakan Bapak Ageng. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena ketika kami percaya kepada Engkau, Engkau telah memberikan kepada kami jaminan akan kehidupan sesudah kematian. Bahwa Engkau menjamin bahwa kami akan memperoleh kehidupan kekal, kehidupan bersama-sama dengan Engkau di dalam kerajaan-Mu. Namun Tuhan, kami tahu bahwa kami masih harus menjalani kehidupan kami di dunia ini. Karena itu tolong kami ya Tuhan, supaya di dalam kami menjalani kehidupan kami, sampai kami menerima kesempurnaan keselamatan kami boleh menjalani kehidupan yang berkenan kepada Allah. Semakin hari semakin mengenal Tuhan, semakin hari semakin bertumbuh dan dewasa di dalam iman, dan bersama-sama dengan keluarga kami bisa menghidupi kehidupan yang baru, kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Dan tolong kami secara pribadi maupun sebagai anggota keluarga. Tuhan, tolong keluarga kami. Tuhan berkati jemaat-Mu GKJ Karangpandan supaya kami terus boleh menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami